محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعد بن مالك بن سنان Al-Khudri radhiyallahu an, dan riwayatkan saking Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu nabi kana ono iku mimpiman ing dalem wong golongan kana kang ono sopeman iku qablakum sadurunge sira kabeh pada zaman dahulu. Artinya Nabi menceritakan kejadian pada zaman sebelumnya. Jadi Kanjeng Nabi juga mendapat wahyu tentang kisah-kisah kaum yang sudah lewat. Makanya Nabi menceritakan di sini zaman dahulu ada orang karena suporo jurun wong lanang qatala kang usmateni suporo jul mateni tis'atan ing songo watis inalan sangang puluh. Ada pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Apa ni nafsan awa-awaan. Fasa'alan ditakon seborojun an a'lami ahlil ardi saking luweh alime ahli bumi. Jadi ada orang ini pembunuh, sudah membunuh 99 orang. Jadi ini pembunuh bayaran. Orang sudah membunuh 99 orang. Terus dia ini kepingin tobat. Sudah membunuh 99 orang. Terus minta ditunjukkan di mana ada kiai. Fadullah maqaten tutuakan soborojul ala rahibin ing atase pendeta. Zaman dulu ya, sebelum Islam. Ada orang mau taubat, terus ditunjukkan seorang pendeta. Fa'atahu takosok rajul ing rahib. Faqala dawu sopa mengkono rajul inna usni rajul iqot alawatin sopa rajul ahlina sab'ina tis'atan Faqala ngujab sopa rajul inna usni rajul iqot alawatin sopa rajul tis'atan insya'a wa tis'ina lan 90 apane nafsan awa-awaan. Halau ana ta iku tetep kudu rajul min taubatin saking taubat. Ini sudah membunuh 99 orang. Apakah masih bisa taubat? Faqala ngucap sapa mengkono rahib lah ora. Dia datang pada pendeta, Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Bisakah saya taubat? Dijawab semua pendeta, oh gak bisa, dosanya terlalu besar. Oh kalau begitu kamu saya bunuh biar sekalian mesisan, bunuh sekalian. Akhirnya dia telah membunuh 100 orang. Gara-gara Pak Kiai ini bodoh. Takon Pak Kiai, saya sudah membunuh 99 orang. Bisakah saya diterima taubat? Pak Kiai ini gak pakai entos. Waduh gak bisa, sudah terlalu banyak. Oh ya kalau begitu sampean saya bunuh aja sekalian.
mesisan. Kalau tidak bisa taubat, biar lengkap saya bunuh 100 orang. Wis bunuh sekalian. Faqatala mongko mateni sapa mengkono rajul ing rahib. Fakamala mongko nyempurnakna sapa rajul bi kan mengkono rahib mi'atan ing 100. Karena dia mau taubat, minta pendapat sama Pak Kiai. Pak Kiai, bisa nggak saya taubat? Saya sudah bunuh 99 orang. Pak Kiai ini rada lolo. Mestinya ya bisa. Dijawab tidak bisa. Udah terlalu banyak. Nah, preman ini mengatakan, kalau saya nggak bisa diampuni ya, lebih baik Pak Kiai saya bunuh sekalian. Biar genep 100. Bunuh sekalian. Berarti dia bunuh 100 orang. Tumasa ala nuli takon sopam kudu rojul an a'lami ahli ardi, saking luih alime ahli bumi. Cari kiai yang lain yang lebih alim. Fadullah mongko den tuduhaken sapa rajul ala rajulin ing atas wong lanang alimin kang alim. Akhirnya tunjukkan sama orang alim satu. Waqala ngucap sapa rajul inna usni kelakuan inna usni rajul iku kota laus manteni sapa rajul mi'ata nafsin ing 100 awa-awaan. Orang ini tadi cari kiai. Mana kiai yang pintar? Sana. Nemui dia. Pak Kiai, saya sudah bunuh 100 orang. Fahallahu artaiku ketepeti rajul min taubatin taubat. Sudah bunuh 100 orang bisa enggak taubat? Qala dawu sapa alim, na'am, yo. Ya, bisa. Nah, ini pentingnya ilmu. Yang tadi orang yang ditanyai rahib. Rahib itu pendeta ahli ibadah. Pak Rahib, Pak Kiai, saya bunuh 99 orang. Bisa enggak diterima taubat? Dijawab tidak bisa. Ya sudah, kalau enggak bisa sampean saya bunuh biar lengkap 100. Memang ini bajingan tenang. Setelah bunuh 100 orang dia cari kiai lagi. Cari yang lebih pintar. Akhirnya ketemu kiai yang pintar. Tanya Pak Kiai, saya sudah bunuh 100 orang. Apakah saya masih bisa diterima taubat? Dijawab, yes. Ya, tidak masalah. Kamu bunuh 100.000 tetap bisa diterima. Waman tai sapa iku yahulu bisa ngaling-ngalingi sapa man. Bainau antane rajul wa baina taubati lan antarane taubat. Enggak ada yang bisa menghalangi. Dosa apapun masih bisa ditaubat. Walaupun sudah bunuh 100 orang, tetap kamu bisa bertaubat. Intolik budara nosiro. Pak Kiai ini memberi resep supaya kelakuannya berubah. Intalik budara nosiro ilal ardi maring bumi kada mungkini. Kamu pergi daerah sana ya, daerah gunung Monolopo. Jadi Pak Kiai ini memberi nasihat. Kamu kalau mau taubat supaya concern, kamu harus ganti teman. Ini salah satu cara ya. Orang itu supaya jadi baik, temannya harus diganti. Ini penjahat yang sudah membunuh orang mau taubat. Pak Kiai bilang boleh ya. Caranya kamu pergi ke tempat lain. Kamu kalau ingin berubah jadi baik, kamu harus ganti lingkunganmu. Jadi kalau kamu sudah di satu tempat nakal, kamu harus cari tempat lain supaya kamu berubah. Sebab orang nakal ini biasanya dipengaruhi teman-teman yang nakal.
Makanya orang dipondokkan, dikirim ke pesantren. Ini kan supaya temannya ganti. Supaya temannya bukan teman yang jelek, ya. Ganti teman. Orang yang taubat ini juga begitu. Kiai bilang kamu bisa diterima taubat, pergi kamu dari rumahmu. Intolik uniwal ila ardi kada wa kada maring tanah ini mengkini. Udah kamu pergi sana ke Madiun umpamanya. Fa inna bias biikin dalam Medina ana unasan biro-biro menungso ya abuduna kang nyembah sapa unas Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Betul. Fa'bud mongko nyembah sira Allah ing Allah mahum sultani unas wala tarji lan ojo bali sira ila ardika maring bumi sira fa inna hasbuni mengkono arduka iku ardusu in bumi kang Allah. Jadi penjahat yang sudah bunuh satu seorang mau tobat dikasih resep. Kamu kalau mau taubat pindah ya, jangan tinggal di situ, itu daerah bajingan. Pindahlah ke daerah lain supaya kamu bisa taubat. Oleh Pak Kiai itu diberi resep. Kamu kalau mau taubat pindah ke sana. Dari sini kamu pindah ke situ. Pindah ke daerah orang-orang yang baik. Di situ kamu supaya termotivasi ganti teman yang baik. Hendaknya kamu taubat di situ. Fadhala kau mongko budalan sapa mengkono rajul. Hatta idza nasofa sehingga nalikane wis separuh jalan. At-tariqa ing dalan atateko ing rajul opal mautu mati. Ternyata di tengah jalan dia mati. Fata somat mongko poro padu berdebat. Fi dalam rajul sopo malaikatul rahmati malaikat rahmat. Wa malaikatul azabi lan malaikat azab. Begitu orang yang mau taubat ini pergi di tengah jalan mati. Akhirnya malaikat bersengketa. Kan di samping manusia ini ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ini yang benar gimana? Orang ini sudah niat taubat mati. Dihukumi apa ini belum taubat, masih niat, masih jalan. Apakah sudah dihukumi taubat atau belum taubat? Faqalat mongko ngucap sapa malaikatur rahmati malaikat rahmah. Ja'at ka sapa rajul taibar ali wong kang taubat. Mubilan tur madhep bi qalbi kan atine rajul au ilallahi maring Allah taala. Wa qalat lan ngucap sapa malaikatul adzabi malaikat yang bisa nyiksa inna usni rajul ikulam ya'man durung lakoni sapa rajul khairan ing kebagusan qattu babar pisan. Nah, ini cerita penting. Ada orang mau taubat disuruh pergi ke pondok sana, di tengah jalan mati. Malaikat berbeda pendapat. Menurut malaikat rahmat, orang ini sudah taubat sebab sudah jalan pindah. Katanya malaikat azab belum, wong dia belum melakukan apa-apa. Fatahu mongko teko ing malaikat sapa malaikat fi surati adamin ing dalam surah ahli Adam. Ada malaikat ketiga yang menyerupai manusia.
Faj'alu mongko dadekaken sapa mengkono malaikat hu ing mengkono malakun malaikat yang terakhir tadi lazikra bainahum ing antarane mengkono rajul. Maksudnya dijadikan wasit, dijadikan juru hukum. Ini hukumnya bagaimana? Ada orang mau taubat masih setengah jalan sudah mati. Ini sudah diterima atau belum taubatnya? Fa'ila niwong. Tegak bendera. Ai hakaman tegesi didadekno juru hukum. Faqala dawu sapa malaikat kisu ngingkura sira kabeh. Ma ing pelakon perjalanan. Bainal ardi akbar ainal ardaini antarane bumi loro. Malaikat ini yang ketiga ini pintar. Gimana ini orang ini? Dihukumi baik apa buruk? Ada malaikat yang memberitahu. Coba diukur aja. Jarak dari pergi menuju ke tujuan lebih dekat mana? Faila ayatu manareng endindine mengkono ardo ini karena ono sapa rajul iku intaha karena ono sapa rajul iku adna luweh parek. Faila ayatu ma endine ardo ini iku adna luweh parek. Fawad rajul iku lahu kedue adna. Jadi hukumnya dilihat dekat kemana. Perjalanan itu lebih dekat ke kuil atau lebih dekat ke rumah. Kan dia disuruh taubat ke kuil, ke pondok di sebelah yang jauh. Di tengah jalan mati, hukumnya bagaimana? Malaikat kemudian membuat keputusan. Kita undi orang ini kemana? Kita lihat jaraknya jauh kemana. Fawate rajul iku malahu maring adna. Faqasu mongko padha ngukur sapa malaikat. Fawajudu mongko nemu sapa malaikat ing rajul adna ing luwih parek ilal ardi maring bumi allati aradaka ngarepaken sapa mengkono rajul. Dia mau jalan ke pesantren A umpamanya. Tengah jalan mati. Dinilai ini baik apa buruk orang ini. Diukur dekat kemana. Dekat ke pondok apa dekatan ke rumah. Maunya dari sini disuruh pergi ke Gondalegi. Jaraknya dia mati itu dekat Gondalegi apa dekatan ke rumah. Ya, itu malaikat meminta hukum yang adil. Diukur. Fa'ila iyatu ma'adna fawati rajulikula kutu adna faqasu mongko pada ngukur sapa sahabat fawajaduhu mongko nemu sapa malaikat hu ing mengkono rajul adna ing luweh parek ilal ardi maring bumi alladzi arada kang sapa rajul falamma faqabatu mongko mundut jabut hu ing rajul sapa malaikat rahmati malaikat rahmat. Iya. Muttafaq alaih hadis sahih muttafaq alaih wa fi riwayatin dalam riwayat yang dia fi sahih dalam kitab sahih. Fakana mongko ana sapa rajul ilal qaryati maring desa as-solihati kang bagus. Iku akan balui parek pindah saking Korea bisa berin kelawan sakilan. Jaraknya mepet cuma sakilan. Faju ila mongko dadekno sapa rajul min ahliha saking ahline mengkono niku wau Maimanah ahli surga. Wa fi riwayat dalam riwayat sahih dalam kitab sahih Fa'uhammu ke paring wahyu silan Allah paring wahyu ila ahlihi maring keluargane rajul
anta kesita ba'ati kata siro. Dikira ini mayat yang jelek. Akhirnya orang-orang disuruh pergi. Nah, ini wow. Oh bukan, maksudnya ini tanahnya oleh Allah disuruh menjauh, yang satu suruh mendekat. Wa ilahi mari ikilah Korea anta kesita korbi marak losif arab. Faqala daus malaikat kisu ngukur sirama yang perkara bainauma antarane qaryatain. Fawajadu mongko nemu ing mengkono rajul ila hadzal qaryati mari ikilah desa kang bagus. Bisibrin akrab bisibrin kelawan sak kilan. Fahu fira mokotil sepuro sopo lahu maling kudu rojul. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang dia fana among komar sopo rojul. Bisodri kan dodoni rojul. Nahwaha ing arai kiblat. Ing arai mengkono Korea. Jadi ini kisah kaum Bani Israel. Kisah orang sebelum Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menceritakan ada orang kepingin taubat, sudah bunuh 99 orang. Ini bajingan tengi ini, pembunuh berdarah dingin. Datang pada rahib, rahib itu pendeta. Pak rahib, saya ini mau taubat, saya bunuh 99 orang. Bisa diterima apa enggak? Dijawab enggak bisa. Oh kalau enggak bisa ya sudah Pak Kiai saya bunuh sekalian biar genep 100 bunuh. Terus cari kiai yang lain. Pak Kiai saya sudah bunuh 100 orang. Bisa enggak saya diterima taubat? Bisa. Wah. Caranya kamu pergi ke desa lain supaya kamu berubah. Pergaulanmu berubah. Siap, dia jalan menuju desa itu. Di tengah jalan mati. Malaikat berdebat, ini yang benar gimana ini? Dimasukkan orang yang sudah taubat apa belum? Perdebatan. Menurut malaikat rahmat sudah, orang ini sudah niat baik. Menurut malaikat azab belum, dia belum sampai. Akhirnya Allah mengutus malaikat sebagai juru hakim, sebagai juri. Wes gak usah geger, diukur aja jaraknya terdekat kemana. Dari A ke B, dia mati di sini, dekat ke A apa dekat ke B? Dekat ke arah awal apa ke tujuan? Diukur oleh malaikat. Sebetulnya pas di tengah dia itu. Tapi oleh Allah, oleh malaikat rahmat digeser sedikit, murab gelodak. Akhirnya dia mendekat ke arah yang tujuannya. Ada yang riwayat oleh Allah buminya dilempit, yang bumi sini dijauhkan, bumi yang ke sini dipendekkan, sehingga diukur dekat ke sini, dekat ke tujuan. Akhirnya orang itu diampuni oleh Gusti Allah. Maksudnya ini apa? Maksudnya orang niat baik walaupun belum kesampaian. Orang sudah niat taubat, niat pergi ke pondok, walaupun belum sampai tujuan sudah mati, itu sudah diterima oleh Gusti Allah. Ya. Jadi punya niatan berbuat baik, ini harus dipelihara. Kita ini jangan pelit untuk berniat baik. Sebab niat itu sudah membuat kita selamat. Setiap hari jangan punya niat jelek pada orang lain. Niat sing apik. Niat kepingin nulung orang, niat kepingin jamaah, niat kepingin sekolah. Niatlah yang baik-baik. Supaya kalau kamu pun belum bisa jalankan, sudah dicatat pahala oleh Gusti Allah. Niat hari ini baca 1 juz.
Walaupun belum baca, sudah dicatat oleh Gusti Allah. Ya, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu sudah lebih baik. Ya. Belum dilaksanakan sudah dapat pahala. Sebaliknya jangan berniat jelek. Ya, jangan niat jelek, jangan hidup berpikir yang jelek. Berpikirlah yang positif. Kamu di pondok ini jangan berpikir yang aneh-aneh. Jangan mau keluyuran, bolos, ya. Berpikirlah untuk kamu menjadi baik, sekolah, ngaji, jamaah, ya. Di pondok kita perbanyak hal-hal yang baik. Mumpung waktunya masih longgar. Orang masih di pondok ini kesempatan yang sangat indah ya. Kamu jangan mikir nanti kalau sudah pulang. Kamu kalau sudah pulang tidak sempat ya. Manusia ini semakin lama semakin sibuk. Apalagi sudah punya anak istri semakin sibuk ya. Apalagi kamu sudah punya pekerjaan, semakin sibuk ya. Saya tadi malam baru datang jam 12 pagi ke Kediri. Dari Kediri pengajian di Surabaya. Seharusnya sekarang saya ke Sulu. Saya pulang ngaji wis. Mari ngaji awan nanti ada acara ke Unisma. Jadi kita sudah di rumah ini. Mendino yang ono. Padahal saya bukan pejabat. Saya punya teman pejabat, mantan bupati, sekarang jadi menteri. Dia bilang saya, Gus, saya ini seakan hidup seperti robot. Jadi dia itu merindukan hidup tenang. Sekarang dia jadi menteri, tapi dia bingung katanya. Pagi sudah dijemput, jalan ke sana, jalan ke sini, ditunggu orang. Jadi dia itu sehari-hari hidup hanya ngelatini orang. Walaupun duitnya banyak jadi menteri, tapi dia merasa hidupnya ini apa? Gak menyenangkan, kayak robot. Terus bergerak, gak sempat istirahat. Ya, jangan dikira orang jadi menteri enak. Ternyata teman saya jadi menteri merasa hidupnya ini pusing, capek, ngalor ngidul. Makanya mumpung masih di pondok ya, manfaatkan waktu ini, waktu kosong. Ngaji setoran, baca Quran ya. Jangan sia-siakan kesempatan kamu masih di pondok. Terutama zikir-zikir penting. Kita ini semua hidup hanya karena rahmatnya Gusti Allah. Tidak bisa mengandalkan yang lain. Maka rahmatnya Allah itu di mana? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat untuk orang baik-baik. Makanya ya, kalau kamu ingin dapat rahmat Allah, jadilah baik. Perbanyaklah perbuatan baik. Zikir, wirid, sholat, ya, puasa. Selama di pondok, perbanyaklah kesempatan berbuat baik, bersih-bersih, nyapu-nyapu, ya. Kalau kamu nanti sudah di rumah, kamu akan semakin sulit. Ngaji nggak sempat. Ya. Ngaji ini nggak disempat, no, berat ya. Kalau nggak nuruti ngantuk, ya ngantuk, ini ngantuk. Perjalanan terus-menerus. Tapi kita mesti sadar ya. Selama masih bisa berbuat baik, ya berbuat baik. Ngaji ini gitu ngantuk, ngantuk, tenang. Rasanya katanya udah meremeh. Ya kan, datang malam hari, pagi 3:30 sudah bangun. Ini ki semua ngantuk deh. Wasno kitab itu kayak tulisannya kayak gelut deh.
Kok gunung kok gini. Masnya tulisan itu kayak ruwet. Ngantuk asalnya. Tapi dipaksa, istilahnya ini apa pengen ngaji ya wis. Ngantuk-ngantuk ya dipaksa. Jadi kita ini memang berbuat baik ya perlu ekstra ya. Namanya orang naik ini perlu tenaga ya. Untuk jadi baik ya memang harus kudu dipaksa gitu. Kan ada ngantuk-ngantuk. Ku gandar ngantuk-ngantuk. Kudu dipaksa gerakkan ya. Niat berbuat baik sudah mendapat pahala. Apalagi kita lakukan. Semakin berat pahalanya semakin banyak. Al jaza bi qadrit ta'ab. Balasan itu sesuai kesulitan. Jadi semakin sulit pahalanya semakin besar. Ya contohnya ngaji nih kalau ini mau ngantuk-ngantuk dilakoni ya. Muga-muga diterima kali Gusti Allah. Ngono ae. Jamaah. Nek ngantuk ya jamaah. Ngaji masih ngantuk ya ngaji. Wan Abdillah bin Ka'b bin Malik wa kana lan ono sub Abdillah iku qaida Ka'bin tukang nuntune sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu. Min banihi saking keturunane Ka'ab. Hina amia nalikani wuto sopo Ka'ab. Qala dawu sopo Abdullah sami'tu ngurungu ingsun Ka'ab bin Malik en kiai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Iku yu hadisu cerita sopo Ka'ab bi hadisi kan hadisi Ka'ab. Hina takhallafa nalikani ngari itu maksudnya absen an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk dalam perang Tabuk. Qala dawu sapa Ka'ab lam atakhallaf orang ngari sapa ingsun. Orang ngari tidak absen saya an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati dalam perangan Ghazah kang perang sapa Nabi ya ing ghazwa qad tuba berpisan ila fi ghazwati Tabuk aning dalam perang Tabuk. Ghairaan yang istri ingsun ikut katakan naftu tak menengari sapa ingsun. Ngari maksudnya absen. Fi ghazwati Badrin dalam perang Badar. Walam yu'atab lan ora mangka sapa Nabi ahadan boten marah-marah sapa Nabi ahadan ing wong suci takhallafa kang ngari maksudnya tidak ikut absen anu saking mengkono Badar. Inna makharaja angin mesti metu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna lan bira-bira wong Islam yuridu ngarepaken sapa muslimun aira Quraisyin ing rombongane kaum Quraisy hatta jamaah sing ngumpulaken sapa Allah taala bainahum antarane mengkono Kanjeng Nabi wa ashabi wa baina aduwi lantarane musune mengkono Nabi wa ashabi ala ghairi mi'atin sing tanpa perjanjian. Nabi terlibat perang tanpa janjian. Walaupun syahid itu menyakseni ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabati ing bengi Lailatul Aqabah perjanjian Aqabah. Hina tawasak nalikane percaya sapa ingsun atau janji ingsun alal islami ing atas Islam wa ma uhibbu lan ora demen sapa ingsun analis diriku kudu ingsun biaklan Aqabah masyada Badrin ono nekani perang Badar wa ing kana senajan ono apa Badrul perang Badar iku azkaro luwe dan sebut finnasi ing dalem menungso minha saking mengkuno Aqabah. Maksudnya ini apa? Sahabat Ka'ab bin Malik ya. Sahabat Ka'ab bin Malik cerita dia takhalluf atau ngari
absen dari perang Tabuk, perang Tabuk. Dia itu biasanya aktif ikut perang, tetapi suatu saat dia itu absen, nggak ikut perang, sehingga kemudian dimarahi oleh Kanjeng Nabi. Adalah ceritanya. Kan orang-orang ini harusnya ikut perang. Suatu saat dia itu absen, ngelimput Ka'ab itu. Terus dia tidak berangkat. Terus Nabi tahu dimarahi oleh Kanjeng Nabi. Ya. Nabi itu kalau sudah habis perang, kemudian orang-orang yang nggak datang perang diabsen. Orang-orang yang ngelimput, orang yang absen dipanggil, dimarahi, dihukum. Ya. Jadi kayak kita ini anak-anak sekolah dimarahi. Nabi juga begitu dulu. Sahabat yang nggak ikut perang panggil, dimarahi, dihukum. Kenapa nggak ikut perang? Ya. Jadi Nabi itu juga mengajarkan disiplin maksudnya. Jadi sahabat-sahabat yang tidak ikut perang dipanggil, tanyai kenapa tidak ikut, alasannya apa. Nah, gitu. Jadi Nabi mengajari orang supaya disiplin. Ya. Kita semua juga begitu, berusaha supaya disiplin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.